Oke, halo semuanya. Gua kali ini kedatangan sebuah paket yang gede banget, yang mana ini isinya adalah sebuah gaming chair terbaru dari Ryunix. Kalau kalian belum tahu, Ryunix ini semacam sub-brandnya Sades kayak gitu. Kalau Sades kan emang udah beberapa kali keluarin gaming chair. Nah, si Ryunix ini terakhir setahu gue tuh baru satu deh, yaitu GX8 yang udah sempet agak lama gue pakai juga. Nah, sekarang mereka nambah masukin line up baru di jajaran gaming chairnya Ryunix. So let's go, kita unboxing aja langsung dan kita rakit kursinya. Cutter-nya nggak tajam, mainnya bau juga. Let's go, kita buka. Keluarin dulu semua perintilannya. Kaki ini udah. Nih kayak biasa dia udah ada kertas saktinya, ada nama nomor part-partnya. Terus di sini juga ada cara-cara perakitan. Wah, dan ini ada garansi 2 tahun. Nanti gue bahas lebih lanjut deh. Nih kayak biasa kalau ngerakit kursi itu pasti rodanya ditaruh dulu ke si kakinya, dan rodanya kayaknya ada di sini. Yes, betul sekali. Sama toolsnya juga ini udah dapat semua. Tools, baut udah ada semua, jadi nggak perlu beli-belian lagi. Oh, ini dia kakinya. Semua robek aja ini. Buat pasang roda ini tinggal diklik aja kayak gini. Dorong, udah beres. Kakinya udah ready. Udah pakai kelas 4 nih. Ini tinggal tancapin aja sini. Lup, udah beres. Nah, ini tinggal tancapin sini. Beres deh. Kita pasang armrest ke joknya. Mantap sih, hitam. Dibalik kayak gini, berarti di sini di kanan. Kita udah dapet yang K yang banyak nih, ada 8 biji. Nah, sekarang armrestnya udah kepasang semua, tinggal pasang frog mechanism ya. Let's go. Nah, ini udah kepasang semua si frog mechanism sama armrestnya. Sekarang tinggal ini dibalikin aja, ditaruh di atas base-nya sini. Yuk. Terus ditancepin pakai kaki ini biar gampang. Kalau sendirian, nah sip, si goyang harus didudukin. Nah, udah aman tuh, steady. Wow. Oke, backrestnya ini. Terus tinggal dibaut. Belum dikencengin, sebaliknya dulu. Udah cukup, tinggal pasang si covernya. Ini kita tutup begini. Sip, covernya. Nah, tinggal sebelahnya. Oke, udah beres semua, tinggal pasang bantal. Bantal di sini. Udah deh jadi. Mantap. Oke, so sebelum masuk ke detail lebih lanjut soal kursinya, si Ryunix GX7 ini dijual di 2,8 jutaan. Kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. Dia ini punya 2 opsi surface, ada yang kulit, ada juga yang kayak di gue ini yang varian fabric. Kalau buat opsi warnanya cuman ada 1 varian yang full black kayak gini doang. Nah, meskipun ini kursi namanya itu GX7, tapi dia ini nggak ada mirip-miripnya sama si GX8 karena emang ya beda jenis sih. Di sini kesan pertama gue lihat bentuknya cakep sih, apalagi full black kayak gini, garang banget. Brandingannya juga simple, cuman ada tulisan Ryunix di bagian addressnya sini, sama di belakang itu ada logo Ryunix yang ukurannya nggak terlalu gede. Semua jahitan selain di brandingan tadi itu dia pakai full black juga, jadi ini bener-bener konsepnya itu black on black, garang banget sih. Nah, yang di gue ini kan varian fabric ya, dia ini fabriknya ternyata beda sama si GX8, kelihatan dari anyamannya aja udah beda jauh. Ini tuh lebih bertekstur atau lebih kasar, jadi lebih ngegrip ke celana ataupun ke baju. Agak-agak mirip sama jok mobil yang fabric, tapi ini kayak versi lebih bertekstur atau lebih kasarnya dikit. Elastisitasnya oke, feel-nya juga oke, nggak kerasa gerah ataupun panas. Cuma kayaknya nih ya, kalau kalian miara anjing ataupun kucing atau apapun yang berambut, yang rambutnya gampang rontok ya, kayaknya ini bakalan gampang banget nempel dan kontras banget.
Gua nggak bisa contohin karena gua nggak miara mamalia berambut, bener kan berambut ya bukan berbulu. Tapi kayaknya sih gitu, ngerasain dari si feel teksturnya, terus ngeliat dari warnanya yang hitam pekat kayak gini, kayaknya sih bakalan gampang nempel dan kontras banget. Oke, terus salah satu hal yang menarik lagi dari si GX7 ini adalah di bagian backrest ini dia punya semacam bantal permanen yang ukurannya tuh gede banget dan ini tebel plus empuk banget. Ini tuh biasanya awal-awal cobain rasanya agak aneh sih, soalnya biasanya gaming chair tuh nggak empuk ya. Emang plus minus sih, kalau pengen dapet yang full supportive ya mungkin butuh yang lebih stiff, tapi kalau emang ngincernya itu ke arah yang nyaman-nyaman ya beneran pakai yang empuk kayak gini. Jadi ini tuh rasa didudukinnya khususnya di bagian backrest, ini tuh kayak di kursi kantor yang empuk gitu, nggak kayak di kursi gaming. Cuma emang dia ini posisi yang nonjolnya itu ada di tengah, lumayan rata sih sebenarnya dari bawah sampai atas ya, tapi bukan yang di bagian bawah doang atau di bagian pinggul doang, nggak jadi lumbar support. Dan nggak kayak GX8 juga yang punya bantal terpisah yang buat ditaruh di bawah buat dijadiin lumbar support. Gua nggak pernah cobain gaming chair yang pakai bantal permanen kayak gini tapi yang nonjolnya itu di bagian bawah. Jadi gua nggak tahu lebih nyaman yang rata kayak gini atau yang nonjolnya di bagian bawah doang. Tapi yang jelas sih di sini dia karena empuk banget, jadi pas didudukin tuh nggak kerasa ganjel di bagian punggungnya. Rasanya jeblos aja masuk semua ngikutin lekuk punggung. Jadi ini tetap nyaman kok, cuman beda aja sih. Biasanya kan kalau gaming chair ya bagian backrestnya tuh keras, terus ngandalin ada satu bantal yang kalau pakai karet-karetan itu bisa di-adjust naik turun ngikutin sama kebutuhan. Atau ada juga yang modelan bantal cuma ditaruh doang kayak si GX8 yang mana itu dijadiin buat lumbar support. Palingan yang menurut gua agak kurang pas tuh bantal pala sih, soalnya ini di gua sendiri dia itu kerasa sedikit kurang maju atau sedikit kurang tebel. Soalnya pas didudukin posisi tegak banget itu dia agak kurang nyanggah di bagian lehernya. Kalau mau lebih nyanggah di bagian lehernya itu harus posisi duduknya yang rileks agak rebahan gitu. Dan kayak yang kalian lihat dia ini masih pakai tali-talian, bukan pakai modelan magnetik kayak punyanya GX8. Oke, terus buat di bagian joknya dia empuk, nggak ada masalah, lumayan panjang juga. Tinggi gue tuh sekitaran 175 cm dan paha tersanggah dengan baik. Dia di sini kelihatan nggak terlalu tilting ke dalam juga, tapi nggak ada masalah sih ya, kerasa enak-enak aja. Di sini juga kelihatan kalau dia sisi kanan kirinya tuh bukan yang ngejepit ke dalam gitu ya. Plusnya ini jadi kerasa lebih rileks sih karena kerasanya tuh lebih lega. Cuma jadi nggak sepenuhnya suportif aja. Emang ini kursi tuh kayaknya lebih ke arah dibuat nyaman yang jatuhnya lebih ke relax, bukan yang suportif kayak kebanyakan kursi gaming. Padahal dia bentuknya juga ya kayak kursi gaming pada umumnya. Buat ukurannya juga ini dia medium aja by the way, mirip-mirip lah kurang lebih sama si GX8. Detail size-nya kayak gini, di pause aja kalau mau baca-baca lebih detail. Oke, terus buat armrest dia ini cuman 2D, bisa naik turun sama miring kanan kiri doang. Di gua sendiri posisinya kerasa agak kurang masuk ke dalam. Tapi ini kursi kalau tandem sama meja yang tingginya itu 70 cm, armrestnya bisa masuk kolong dengan posisi duduk yang tingginya itu pas. Gua butuh yang bisa masuk kolong kayak gini soalnya kalau lagi gaming tuh sering diposisin maju banget biar tangannya tuh full di atas meja. Tapi kalau lagi pengen lebih relax bisa nyender di armrestnya ya berarti tinggal disejajarin aja si armrestnya sama tinggi mejanya. Terus juga ini armrestnya beda nih, dia ini bentuknya oval kayak gini dan ada semacam cekungannya. Ini bener-bener kerasa pas banget buat nopang lengan. Dan ini materialnya tuh cukup empuk, bahkan salah satu yang paling empuk dari semua gaming chair atau bahkan office chair yang pernah gua coba. Kurangnya itu aja sih, di gua posisinya kerasa kurang masuk dikit. Buat pengaturan lainnya udah lengkap, dia bisa reclining sampai rebah banget. Terus di bagian bawah joknya juga dia udah pakai frog mechanism. Dia bisa dikunci biar nggak ngayun kalau pengen ada di posisi fix, tapi bisa di unlock juga biar bisa ngayun kalau pengen ada di posisi yang lebih relax. Tension adjuster udah ada, naik turun juga pastinya udah bisa. Dia udah pakai gas lift kelas 4, kuat sampai 150 kg. Kakinya di sini dia pakai plastik atau kalau di speknya tuh lebih spesifik lagi nylon kalau nggak salah. Jadi ini enaknya pas digeser tuh adem banget, nggak kayak kaki besi. Sekaligus jadi lebih enteng kalau digeser-geser daripada yang kakinya besi. Terakhir nih soal garansi yang udah sempat gue sebut pas rakit tadi. Jadi yes, Sirionix GX7 ini di cover garansi selama 2 tahun. 1 tahunnya itu garansi hidroliknya ganti baru dan 1 tahun laginya garansi servis. Tapi kayak biasa ada ketentuan yang berlaku ya. Kalau mau tanya lebih detail soal garansi langsung aja bisa DM ke Instagramnya Sade Sirionix atau chat aja di marketplace-nya mereka.
Ya paling itu aja sih, overall ini kursi oke banget. Lagi-lagi kesan gua ke GX7 ini empuk banget, nggak kayak kursi gaming pada umumnya. Kombinasi fabric yang elastis ketemu sama foam tebel-tebel nih berasa banget empuknya. Gue tadinya sempat ngira si GX7 ini bakalan makan temennya sendiri, yaitu si GX8 yang lagi gue dudukin, soalnya dia harganya lebih murah daripada GX8. Tapi ternyata setelah gue coba dudukin, setelah gue lihat-lihat segala macem, ya emang beda selling point sih kalau dibandingin sama GX8. Kalau soal fitur yang lebih lengkap dan feel yang sedikit lebih premium, GX8 itu lebih dapat. Tapi kalau soal empuk-empukan, ya GX7 ini lebih dapat. Itu buat GX7 yang varian fabric ya. Kalau yang varian kulitnya gue nggak tahu karena belum pernah cobain. Tapi harusnya sih cuma ya sedikit lebih stiff doang dibandingin versi fabricnya ini. Ya intinya kalau kalian cari kursi gaming di bawah 3 juta rupiah dan lebih fokusnya itu ke yang buat relax, nyaman, yang empuk-empuk, ya si GX7 ini oke banget sih buat dilirik. So palingan sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.